Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para jamiah pengawasan Al-Qur'an kula hormati, mugi-mugi rahmatipun Gusti Allah, keselamatan saha berkahipun Allah tansah tumanggung dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Allahumma amin. Salajengipun monggo kula panjenengan sami belajar saking ayat-ayat Al-Qur'an, contoh suri toladan ingkang dipun sebutaken wonten ing Al-Qur'an ingkang sampun kula panjenengan sami waos kala wau. Kasebat wonten ing surah At-Tahrim, surah ingkang kaping 66, Quran surah nomor 66, ayatnya 11 dan 12. Wonten mriku dipun sebataken wanita muslimah calon penghuni surga. Wanita muslimah calon penghuni surga. Sinten? Nomor setunggal. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun idza qalas rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, sinten namine Siti Fir'aun? Istrine Fir'aun, Siti Asiyah. Ketika ia berdoa, Siti Asiyah berdoa, Rabbi ba'ni li inda baitan fil jannah al-ayat. Ya Tuhanku, buatkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Kenging menapa nyuwun dhateng Gusti Allah supados dipun tebihaken saking inggih menika Fir'aun dan kezalimannya, dijauhkan dari Fir'aun dan perbuatannya. Padahal panjenengan periksa siapa Fir'aun itu? Suaminya. Lho ndonga nyuwun sumben diparing neneng suwarga, didoke kalih bojone ning alam donya niku si Fir'aun, dan juga dijauhkan dari kezaliman kaumnya. Napa niku? Kedoliman kaumnya, kedoliman Fir'aun, kok ngantek istrine niku sengit. Siti Asiyah niku seorang yang teguh imannya, kuat ibadahnya, meskipun ia hidup dalam gemerlapan harta benda dari Raja Fir'aun dan kedudukan yang hebat luar biasa dari suaminya, yaitu Raja Fir'aun, Raja Mesir yang sangat terkenal
Umurnya pinten? Umurnya saat itu sampai 450 tahun. Hampir setengah abad. 4,5 abad. 450 tahun. Dan tidak pernah sakit. Tetapi Siti Asiyah itu tetap patuh, tetap hormat, berbakti kepada suami, urusan keduniaan, urusan rumah tangga. Tapi kalau urusan akidah keyakinan, prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Amalanku, amalanku, amalanmu, amalanmu. Urusane dhewe dhewe. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Sing sapa wonge tumindak becik iku kanggo awake dhewe. Semono uga nek tumindak ala kuwi ya kanggo awake dhewe. Ora iso ditemplek-templekke, ora iso diimbuh-imbuhke kanggo wong liya. Aku ngamale akeh kok tak kekke sedulurku, tak kekke bojoku, tak kekke wong tuaku, mboten saged. Amal itu urusannya sendiri, tapi hak istimewa anak itu mendoakan kepada orang tuanya, memohonkan ampun, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pahala sudah untuk dirinya sendiri. Contoh, anaknya Nabi Nuh. Ini anak Nabi Nuh kok mboten? Orang istimewa napa mboten? Istimewa. Ternyata bapak sing Nabi niku tidak bisa menolong anaknya karena urusan amal adalah sendiri. Begitu juga yaitu Siti Asiyah garwane bojone istrinya dari Raja Fir'aun, dia tetap beribadah, tetap menyembah kepada Allah meskipun secara sembunyi. Nah, kok mboten sembunyi? Kok kudu sembunyi? Anak konangan mesti dihukum. Karena Raja Fir'aun memproklamasikan diri sebagai Tuhan. Ini bojone kok menyembah Tuhan selain Fir'aun, mesti bakal dimarahi, bakal dihukum. Maka pinter-pinter Siti Asiyah itu tetap menyembah kepada Tuhan karena itu yang hak wajib disembah. Tetapi dalam kehidupan dunia juga melakukan sebagai seorang istri. Kendoliman Raja Fir'aun berikutnya adalah membunuh bayi laki-laki dan menghidupkan atau membiarkan hidup bayi perempuan. Karena saat itu ditanyakan kepada rahimnya, ditanyakan kepada penasihat kerajaannya, pujangga kerajaannya, bahwa hancurnya kerajaan Fir'aun itu oleh laki-laki keturunan Bani Israel. Maka ketika bayi lahir dari Bani Israel, khususnya umumnya rakyat Mesir, semuanya bayi itu dibunuh. Tapi Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Jalaran dikelek ning Sungai Nil, si jabang bayi ditemu karo bojone sing ra kagungan putra. Senajan laki-laki, tapi karena yang bayi laki-laki, tetapi karena yang mengendaki, yang pengen memelihara itu istrinya, akhirnya dikabulkan sehingga bayi laki-laki itu tidak dibunuh, tapi dipelihara dengan baik. Orang ngerti ya, jebul anak angkat kuwi sumben sing dadi nabi yang bertentangan, berlawanan, bermusuhan dengan Raja Fir'aun. Belum lagi kekejaman dan lain sebagainya, kejahatan kedoliman yang lain. Maka si istri Siti Asiyah itu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari Fir'aun
dan kezalimannya serta kezaliman kaumnya. Yang berikutnya mohon perlindungan kepada Allah, mohon kepada Allah karena baktinya kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di surga agar dibuatkan rumah. Itu doa yang dilantunkan oleh istrinya Raja Fir'aun. Nah, kezaliman Fir'aun tadi sudah, masalah kesombongan, masalah bahkan karena mendapat penjelasan bahwa Tuhan itu berada di langit, Allah itu berada di tempat yang tinggi. Raja Fir'aun ingin menyaingi dengan membuat tangga yang dibangun dengan sangat tinggi, semakin tinggi sampai ratusan meter, namanya piramid. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, nanti saudara saya periksa sejarah tentang piramid, bangunan yang luar biasa dari Mesir. Kalau Indonesia ya ono Borobudur, ono Prambanan. Kalau piramid dan Seping itu dari peninggalan kerajaan di Mesir. Itu sampai tinggi. Tujuannya apa? Raja Fir'aun ingin berada di tempat yang tinggi, ingin bertemu dengan Tuhan atau mencapai ketinggian seperti Tuhan. Ternyata setelah Raja Fir'aun itu naik ke tempat yang tinggi, ternyata di atas langit masih ada langit. Barang wis teko dhuwur ya tetap ijik dhuwur, tidak akan bisa menggapai ke langit. Itulah kesombongan Raja Fir'aun dan istrinya. Meskipun di lingkungan kerajaan, di lingkungan orang hebat, di lingkungan kekayaan yang luar biasa, tetapi tetap bertakwa, beriman dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diberikan anugerah oleh Allah, yaitu istiqomah dalam ibadahnya dan dijadikan contoh teladan bagi orang-orang mukmin. Kezaliman Fir'aun itu disebutkan di dalam Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayatnya 141. Al-ayah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Al-ayah. Mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Itu salah satu kezaliman dari Raja Fir'aun. Oh dia nomor 1 periksa yang menjadi contoh teladan ibadahnya bagi orang-orang mukmin. Nomor 1 Siti Asiyah, meskipun berada di kubangan lumpur tetap bernilai perhiasan sangat berharga takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai suri teladan, sebagai contoh, disebutkan di dalam surah Tahrim ayat 12. Wa Maryam mabnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafahna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri dari Imran, putri garwane Pak Mbah Imran niku naminipun Hana, adikipun Khawlah, adikipun juga kalih Yakaria, Nabi Yakaria. Ngoten dados sedulur Ali Imran kalih Nabi Yakaria yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia Maryam itu membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan membenarkan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang yang taat. Dados keistimewaan nih Siti Maryam niku ada 3. 1 yaitu menjaga kehormatannya.
dalam arti menjaga kesuciannya. Sampai orang menuduhnya karena memang dia itu hamil di luar nikah dan tidak mengenal laki-laki, tidak berhubungan dengan laki-laki, hanya dipingit, hanya beribadah di tempat khusus. Iki namanya tempat khusus cara memiliki mihrabnya, atau negeri masjid mihrab, tapi ini adalah tempat ibadah khusus bagi Siti Maryam. Luar biasa itu. Karena di dalam mihrabnya di tempat ibadah itu, karena tekunnya beribadah kepada Allah, sampai permohonan hidangan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidangannya, makanannya itu dijamin oleh Allah dalam bentuk makanan untuk Siti Maryam. Nah, kenapa sampai hamil? Sampai karena ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tidak punya suami, wong tanpa ayah, tanpa ibu saja Allah berkenan menciptakan manusia dari tanah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surat apa niku? Surat Yasin, sebelum ayat terakhir. Kalau Allah itu berkehendak terhadap sesuatu, Allah itu hanya berfirman, jadilah. Maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi Adam itu tanpa ayah, tanpa ibu diciptakan oleh Allah. Siti Hawa itu konon sejarahnya tercipta dari tulang rusuk laki-laki, berarti juga tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam tercipta dari rahim yang suci, ditiupkan roh oleh Allah. Itu Nabi Isa alaihissalam, si ibunya Siti Maryam itu tidak menikah dan tidak punya suami, tapi Allah berkehendak, dan itu dijadikan, diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh orang yang menjaga kehormatannya, menjaga dirinya karena berbakti kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Berarti percaya adanya kitab suci Injil, kitab suci Taurat. Kalau itu Injil belum diwahyukan, berarti kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci atau suhuf yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Tetap percaya dia. Kalau Allah itu satu, Tuhan itu satu. Nek cara Islamnya sakniki nggih, qul huwallahu ahad, tauhid itu. Allah itu hanya tunggal, hanya esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak beribu dan tidak berbapak. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, mukhalawatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Itulah antara lain sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin itu, lah kalau kita sekarang ini membenarkan kalimat-kalimat Allah itu, membenarkan ayat-ayat Al-Quran, membenarkan apa yang diperintahkan Al-Quran, membenarkan apa yang dilarang dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu hidayah, menjadikan Al-Quran itu huda, petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah awal dia ayat 2. Nek wau Al-Baqarah ayat 185, hudan linnas wa bayyinati minal huda
wal Furqan. Dan ayat-ayat lain di tempat-tempat lain, di ayat lain, surah lain itu ada penjelasan tentang ayat-ayat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu bahwa iyyaka hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 51, Nabi Isa memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Innallaha Rabbi, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Surah Ali Imran ayat 51. Allah itu Tuhanku, kata Nabi Isa alaihissalam. Berarti memberikan pelajaran bahwa Allah itu esa dan Tuhanku. Wa rabbukum, dan Tuhanmu. Fa'budu, maka sembahlah Allah, jangan menyembah aku, sembahlah Allah. Kalau kamu menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah, mengikuti Al-Quran, ada siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus. Quran surah Al-Imran ayat 51. Itu kesolehan dari Siti Maryam yang kedua. Yang ketiga, dia termasuk orang-orang yang taat beribadah, menyembah kepada Allah. Setiap waktu berada di tempat ibadah namanya mihrab. Di sana sholat, di sana berdoa, di sana berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kebaikan, agar diberikan kemuliaan, agar diijabah permohonannya. Itu Siti Maryam. Maka tidaklah salah kalau itu dijadikan contoh bagi orang-orang yang mukmin, bagi muslimah, mukminat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, bagi orang-orang Islam. Nah, karena kalimat-kalimat Tuhannya itu hak, seperti dijelaskan dalam Quran surah Yunus surah 10 ayat 94, laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Oke, ini sebagian besar yang kita terangkan. Yang ketiga, siapa yang perlu dicontoh? Mbok Ni, ibune Siti Maryam. Istrinya Imran, Mbah Imran, sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran. Surah yang ketiga, surah Ali Imran, keluarganya Mbah Imran. Surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, nomor 3 Ali Imran, nomor 4 An-Nisa, 5 surah Al-Ma'idah, nomor 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 Taubah, 10 Yunus, dan seterusnya. Itu ayat-ayat sampai 114, nomor surah 114 surah An-Nas, itu sebagai penutup. Insya Allah kalau kita pelajari kita akan tahu, kita akan hafal. Di dalam surah Ali Imran, maka penjenengan cek di dalam Al-Quran, di rumah dipelajari, yaitu ayat 35. Ya, bisa dilihat, penjenengan sambil nyimak. Quran surah Ali Imran ayat 35. Surah 3 ayatnya 35. Idza qalat imra'atu Imran rabbi
Rabbi inni nazartu laka ma fi budni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran namanya Haula atau Hanna ya, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa atau janin yang ada di dalam kandunganku ini menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar dariku, sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui." Jadi kehebatan istrinya Mbah Imron itu ketika mengandung berprihatin dan selalu berdoa memohon kepada Allah agar janin bayi yang ada dalam kandungannya ini nanti menjadi hamba yang soleh atau salihah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lahir, kemudian mboten nonton USG, tadi mboten ngerti, mbuh lanang, mbuh wadon. Ternyata lahir wadon. Jadi ya rada gelo, tapi dijawab dening Allah lewat malaikat juga diberitahu meskipun perempuan akan menjadi orang hebat. Maka disebutkan di ayat surat Tahrim kalau lalu. Nggih, leres nggih. Oh, berarti surah Ali Imran penjelasannya ning surah Tahrim. Mungkin penjelasan lebih lengkap nenggon surah Maryam, surah nomor 19. Hebat luar biasa nek panjenengan saged maos mangke dimaknani. Lah kehebatan niku dimulai carane ibu-ibu nek mengandung, nek hamil niku dikatai posone berdoa memohon kepada Allah agar bayinya menjadi anak yang saleh dan salihah. Orang mau juga dijujuli panganan, gak dituake es, terus rujaan, terus pedes nanti nyengir-nyengir ya kok tambah meneh. Oh tekan gone iki anake mluntus ya. Ya anake buat bayine wedi mergo apa? Kokean es. Nah saiki ya akhirnya sok lewat jendela ora lewat. Mereka napa? Jamane jangan sakniki. Mangane hati-hati. Ibuke iki gune simbah iku pesen. Nduk, sok nek sira nek kowe lagi ngandhet aja mangan sing balung-balungan. Rasa balungan. Biasane wong ngandhek yo mangane akeh tuku cakar 2 kilo dimasak. Terus ayam sing balung-balungan 3 kilo dimasak nggo ngemil bae engko bola-bali ngombe es. Ya nek balungan iwak ya kira-kira nek balungan usuk blandar reng nemen. Na'udzubillah min dzalik. Niku mboten pareng mergo sampeyan napa? Marake lahire lewate bayi niku wau dadi susah. Wallahu alam. Mungkin ada zat-zat tertentu yang menyebabkan kesulitan untuk bayi itu lahir. Lho niku nasihate wong sepuh rumiyin ngaten, nggih. Dadi nganggo nyirik, wong ngandhek iki ya nganggo nyirik, aja padu. Padu wae sampeyan anake juara lomba padu. Niku ringkes mawon, lajeng sing nomor 4. Wanita yang dicontoh, yang dijadikan teladan bagi orang mukmin niku Siti Masitoh. Zamannya juga Raja Fir'aun. Senajan iki dayang, senajan iki pembantu, tapi mengikuti juragan putri menjadi orang yang sholihah. Ning konangan karo Raja Fir'aun, mergo dilaporke karo anake wedok. Nah, akhirnya napa? Nggih punya anak, tapi anak sing putri nek sing kaku ya si Musa kala wau. Terus akhirnya dihukum kon nyembah karo Firaun, kon metu saka agamane Musa, tetep boten gelem. Akhirnya dihukum mati sak bojone sak anake. Mati gugur meninggal dunia